Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Shalom. Shalom. Iya, senang sekali malam ini kita bertemu kembali melalui layar yang ada di depan kita masing-masing. Ya, kebetulan layarnya sekarang lagi spotlight muka saya sendiri. Saya bicara sambil lihat muka saya sendiri. Apa kabar semuanya? Iya. Luar biasa. Yang dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan rasa syukur, boleh lambaikan tangannya. Hai semua. Iya. Iya, kita bertemu kembali malam ini di dalam persekutuan doa Elsa. Pujian malam ini akan dibawakan oleh Ibu Caroline. Firman akan dibawakan oleh Ibu Adeline. Kita mau masuk ke dalam persekutuan doa kita, mari kita siapkan hati, kita siapkan sikap kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Pak Nandi dipersilakan. Shalom. Selamat malam saudara-saudara terkasih, baik ada di Zoom ataupun di YouTube. Apa kabar? Shalom. Mari kita mau lambaikan tangan bagi Allah Tuhan kita dimanapun kita berada. Mari katakan sekali lagi Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan kalau malam hari ini kita masih diberi kesempatan kembali untuk bersekutu bersama. Walaupun di tempat kita masing-masing, tapi kita selalu yakin dan percaya hadirat Tuhan memenuhi kita semua. Amin. Malam hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur, dan dengan penuh sorak-sorai kita mau bersyukur hanya bagi Dia. Kita mau masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi katakan, mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Beri kemuliaan bagi Allah Tuhan kita yang sungguh teramat baik di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan kita baik, amin. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, Dia yang selalu ada bersama kita. Malam hari ini, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember, awal Desember. Dan tidak terasa lagi kita mendekati penghujung tahun 2020. Setiap awal tahun, saya selalu merenungkan, Tuhan, sekarang sudah berganti tahun. Apakah saya akan mampu melewati tahun ini? Tapi Bapak Ibu yang terkasih, hari demi hari berjalan.
waktu demi waktu berjalan. Sampai saat ini, sampai detik ini, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongannya tidak pernah meninggalkan kita semua. Kita boleh melewati tahun 2020, walaupun ada pandemi, tapi kita percaya Dia yang selalu pelihara kita, kasih-Nya yang selalu sempurna. Mari malam hari ini kita mau bawa hati kita penuh dengan ucapan syukur hanya bagi Dia. Karena begitu baik kasih-Nya yang selalu sempurna di dalam hidup kita. Kita mau buka dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur untuk hidup kami. Kami sungguh percaya bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami Engkau lindungi. Kami Engkau berkati. Dan kami Engkau limpahi dengan berkat kebaikan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Apapun kondisi kami saat-saat ini, kami selalu percaya bahwa Engkau yang selalu berperkara di dalam hidup kami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Bahkan sebelum kami meminta, Engkau lebih tahu Tuhan. Bahkan sebelum kami dilahirkan, saat kami masih dalam kandungan, Engkau yang membentuk kami. Engkau yang mempunyai rancangan indah di dalam hidup kami. Setiap musim kami lalui bersama Engkau Tuhan. Kasih-Mu yang selalu sempurna dan nyata di dalam hidup kami. Malam hari ini kami mau bawa ucapan syukur kami kepada-Mu. Begitu besar dan baiknya Engkau bagi kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi kita mau katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Setiap musim Kau ada di hidup kami Tuhan. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari
samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu Tuhan, terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu mengikuti kami Yesus. Kami bersyukur dari hari ke hari, bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau tak melepaskan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Engkau melindungi kami. Sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami Tuhan. Kasih dari sayang Yesus, terima kasih. Selalu ada di hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu rindu menyatakan syukur bagi Dia, boleh di-unmute. Untuk segala kasih dan berkat-Mu sepanjang hari ini, terima kasih Tuhan. Untuk setiap kesehatan yang boleh kami terima, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap masalah yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, boleh membentuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap penyertaan Tuhan bagi keluarga kami, Tuhan menjaga keluarga kami, menjaga kesehatan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Benar Tuhan, begitu banyak ucapan syukur yang ingin kami katakan kepadamu.
Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan? Hanya dengan ucapan syukur yang dapat kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau teramat sangat baik di dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami. Roh-Mu yang kudus mengalir di dalam hidup kami, hati kami, memenuhi kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu. Buka hati untuk jamaah. Kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Berserah penuh di hadirat. Hanya Engkau yang ambil alih seluruh hidup Kau kami. ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhi kami semua malam hari ini Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kami hidup hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Dengan lembut katakan ku buka hati. Untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu,
seluruh hidupku di altarmu menyembah. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk nyembahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah di altarmu menyembah altarmu kami menyembah Tuhan altarmu menyembahmu. Kami tinggikan Engkau Yesus dalam hidup kami. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan kedamaian. Terima kasih malam hari ini Roh-Mu yang kudus boleh menjamah kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, kami juga bersyukur kalau malam hari ini Engkau boleh kirimkan anak-Mu setia, Ibu Adeline di tengah-tengah kami, untuk mewartakan sabda-Mu Tuhan. Dan kami yakin satu hal bahwa Roh-Mu sendiri yang kudus yang mengurapi Ibu Adeline. Agar semua yang dikatakannya hanya daripada-Mu. Dan firman yang boleh diucapkan malam hari ini dapat masuk ke dalam hati kami. Tinggal tertanam di dalam hati kami Tuhan. Sehingga dapat menjadi rema di hidup kami. Biarlah firman yang boleh ditabur malam hari ini dapat menjadi pegangan tuntunan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami untuk mendengarkan setiap perkataan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di permulaan sekarang, selalu dan selamanya. Mengenal Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya nggak bisa share screen. You cannot start screen share
while the other participation Oh, sekarang udah bisa, Bu. Iya, bisa ya. coba Oke. lagi. Oke. Coba share. Oke. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam, shalom semuanya. Shalom malam Bu Adeline. Saya senang loh sama PDC Cikarang lagi. Oke. Sebentar kita akan ngomong soal berani karena benar, tapi saya ingin kita semua ikut aktif ya. Nanti akan ditayangkan banyak ayat-ayat Alkitab. Saya minta siapa aja yang cepat duluan boleh langsung di unmute dan baca ya. Bacanya pelan-pelan, jelas, kita dengar semua dan siapa aja boleh, nggak harus tim, tapi siapa aja juga boleh. Siapa yang bukan duluan boleh baca duluan ya. Oke? Setelah itu langsung di mute lagi. Jadi kita semua bisa dengar lagi ya. Oke. Nah, kita mau bicara soal berani karena benar. Sekarang sudah jam 8. Oke. Kita sering lihat ya di media-media gitu ya. Ada anak remaja masih duduk di bangku sekolah, udah berani melakukan hubungan seks pranikah. Ada anak membunuh orang tua karena tidak dikasih uang jajan, ya. Ada lagi murid SMA misalnya ya, mereka tawuran sampai akhirnya membunuh, gitu kan? Itu berani banget. Nah, ada lagi yang gara-gara jadi supporter sepak bola, terus mereka berantem dan akhirnya terjadi pembunuhan. Nah, kita jadi bertanya ya, kok bisa ya? Kok mereka berani ya melakukan hal seperti itu ya? Sometimes kadang-kadang kita tuh memang diperlukan keberanian untuk hal-hal yang penting dalam hidup kita, betul nggak? Nah, tapi berani untuk hal-hal yang negatif seperti misalnya contoh yang tadi saya sebutkan itu, atau berani melakukan misalnya yang negatif itu, misalnya waktu kita sekolah nyontek, itu perlu keberanian ya, karena tiba-tiba kan bisa aja guru lihat kita, iya kan? Terus berani bolos dari sekolah, dari tempat kerja, bolos dengan alasan macam-macam ya yang dibikin-bikin, terus atau naik motor nggak pakai helm, nyetir mobil atau nyetir motor nggak bawa SIM atau nggak punya SIM, terus berani juga misalnya melanggar lalu lintas, udah tahu dilarang U-turn, kita tetap U-turn gitu misalnya ya. Atau pada waktu kita dagang, udah tahu kita nggak boleh bohong, kita bilang sama orang-orang, udah ini saya nggak ada untungnya, padahal ada untung, kita bilang nggak ada untung gitu kan, itu bohong misalnya ya. Atau kita menggunakan narkoba, bahkan juga kita melawan orang tua kita karena kita pikir orang tua kita itu bodoh, nggak ngerti gitu keadaan zaman now gitu ya. Jadi kita lawan terus gitu ya. Nah, untuk hal-hal seperti itu, apakah kalau kita berani melakukan semua itu apakah berani yang benar? Ya, memang kita butuh keberanian untuk saya sudah katakan untuk hal-hal tertentu. Tapi keberanian yang bagaimana yang harus kita punya, ya kan? Oke, kita lihat dulu. Menurut di kamus bahasa Indonesia, berani menurut KBBI adalah artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, dalam menghadapi kesulitan dan sebagainya. Kalau berani itu artinya tidak takut, tidak gentar, tidak kecut. Jadi singkatnya, kalau berani itu berarti percaya diri menghadapi apapun yang ada di hadapan kita. Ya, nah, tapi orang bisa punya pendapat yang berbeda-beda, benar nggak? Tentang apa yang salah atau apa yang benar. Mungkin bagi saya bilang itu benar. Tapi menurut Anda misalnya Anda bilang, itu salah Adeline. Tapi menurut Anda, perbuatan Anda itu benar. Tapi kalau di mata saya mungkin salah gitu kan. Nah tindakannya bagaimana yang benar itu? Berani yang benar itu yang bagaimana? Sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, standar kita, patokan kita dalam menghadapi segala sesuatu haruslah kebenaran firman Tuhan. Itu harus. Kita anak Tuhan, betul? Nah, jadi apa kata firman Tuhan tentang kebenaran yang tepat itu apa kata firman Tuhan? Nah,
Oke, kita mundur sedikit ke perjanjian lama, ya. Menurut Anda, binatang apa yang paling cerdik? Ayo, unmute. Salah satu orang aja jawab. Unmute. Ular. Ular. Oke. Yes. Benar. Karena apa? Di Alkitab dikatakan, yuk kita baca ayatnya. Satu orang berbicara, baca yang keras, di unmute. Ayo. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, Ya. yang dijadikan oleh Tuhan Ya. Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman itu, ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, berarti ular adalah binatang yang paling cerdik. Jadi bukan, oke, thank you ya, udah bacain ya. Oke. Jadi bukan si kancil binatang yang paling cerdik, bukan ya. Tapi kalau Alkitab bilang ular adalah binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Apa yang dikatakan oleh ular kepada Hawa? Dia ngomong begini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ya, lihat. Kenapa dia ngomong begitu? Dia bilang, pastikan Allah bilang nggak boleh makan buahnya kan, semua pohon kan nggak boleh kan. Lihat, iblis sengaja ciptakan kesan di dalam kita bahwa Allah itu jahat. Lihat aja, semua pohon dalam taman nggak boleh kamu makan kan. Nah, biar dia ciptakan begitu, terus nanti Hawa simpan di dalam hati, dia simpan, oh, Allah tuh jahat ya. Nah, tapi lihat Hawa bilang apa? Tidak. Betul? Kita tahu kan jawaban Hawa. Dia katakan tidak boleh semua pohon dalam taman ini buahnya dimakan, kecuali yang satu itu yang di tengah. Ya. Nah, lalu Allah bilang, lah kenapa memang nggak boleh? Lalu iblis bilang, loh kenapa memang Allah nggak boleh yang di tengah itu? Kenapa nggak diizinkan? Tahu nggak? Justru yang di tengah itu, yang nggak diizinkan itu yang the best, itu yang paling hebat, itu yang bisa mendatangkan kuasa luar biasa. Coba kita lihat apa kata iblis. Seseorang baca 1, 2, 3. Ayo, seseorang siapa aja boleh di unmute. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Terima kasih. Oke, lanjut. Jadi lihat ya, begitu si Hawa bilang enggak boleh kok makan semuanya. Tapi yang tengah nggak boleh. Nah lihat iblis bilang, kenapa nggak boleh? Kenapa Allah nggak mengizinkan? Tahu nggak? Justru yang tengah itu yang hebat. Justru yang tengah itu yang mendatangkan, lihat dia bilang, kalau kamu makan matanya terbuka, kamu akan menjadi seperti apa katanya? Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Ya, lihat. Kita udah tahu, Alkitab menulis bahwa Adam dan Hawa sudah jelas-jelas Allah larang, nggak boleh makan. Betul? Sebelumnya Allah udah bilang jangan makan yang tengah itu. Udah jelas larangannya. Kita lihat ayatnya. Yuk. Seseorang baca. Ya, silakan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan engkau makan buahnya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Thank you. Oke, jadi jelas Allah bilang jangan makan. Betul? Jangan makan itu. Nanti kalau kamu makan mati. Udah tahu kan? Adam dan Hawa tahu. Tapi kenapa mereka berani melanggar yang salah itu? Justru udah tahu salah, tapi mereka langgar. Kenapa? Karena mereka mengembangkan pikiran yang salah itu. Jadi mereka tuh udah dapat dari iblis ya. Nanti kamu akan menjadi seperti Allah. Dia kembangkan pikiran yang salah bahwa mereka akan menjadi seperti Allah kalau makan buah itu.
Lihat, pikiran itu disuntikkan oleh ular ke dalam diri mereka. Ya, apakah tadinya mereka punya pikiran seperti itu? No. Apakah mereka sebelumnya pernah berpikir bahwa mereka akan mau seperti Allah? No. Ya, lihat kita lihat mulai bagaimana si iblis itu ngomong sama si Hawa. Yuk, seseorang baca lagi. Perempuan itu, somebody, boleh siapa aja? Ayo. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Iya. Dan setiap kelihatannya dan sedap kelihatannya. Oke. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Oke. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakannya. Oke. Nah, jadi akhirnya si perempuan itu yang melihat bahwa dibujuk oleh iblis, kamu seperti Allah, mulai dia merenungkan, seperti Allah. Mulai dia percaya, oh aku bisa seperti Allah ya. Dia kembangkan lagi. Akhirnya dia mulai bertindak berdasarkan pemikiran yang salah. Check and recheck. Berapa banyak kali dalam hidup kita ada orang mengadu kepada kita, ya, bahwa si A ngomongin kita, si B jahat ngomongin kita, fitnah kita dan sebagainya. Dia ngadu, ada orang ngadu. Lin, lu tahu nggak Lin, si A tuh ngomongin lu gini, lu tuh gini, lu tuh gini. Saudara, kemudian apa yang terjadi? Apa yang diucapkan oleh yang ngadu itu, aku pikirin dan aku percaya kata-kata dia, lalu aku mulai kembangkan. Waduh, dia ngomong kayak begini ya, begini. Wah, ajar nih, gue mesti kembangkan. Ya, berapa banyak kita sering melakukan itu? Ya, apa yang kita dengar dari orang yang hal-hal yang gak benar kita kembangkan. Misalkan lagi, misal tentang COVID, mengerikan. Nah, akhirnya kita menjadi begitu trauma, ketakutan yang luar biasa, yang gak pugu-puguan. Sampai ada satu teman saya, saking dia takutnya dengan COVID, sampai dia gak balik keluar melangkah dari rumah, akhirnya dia di dalam rumah sendirian, stres, sakit-sakitan terus. Ini itu sakit semuanya, gak bisa tidur terus-menerus tiap malam. Ya, nah, oke, kita kembali kepada Adam dan Hawa. Nah, padahal kebenaran firman Tuhan kita tahu waktu Allah menjadikan manusia, dia bilang begini bahwa yuk kita jadikan manusia, ya kan? Apa? Menurut gambarnya, menurut rupa Allah. Betul? Kita lihat ayatnya. Oke, yuk seseorang baca Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yes. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, thank you. Terima kasih. Oke, jadi kita tahu di sini pada waktu penciptaan Allah bilang baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar, menurut apa? Rupa kita. Berarti kita itu udah serupa dan segambar dengan Allah. Betul? Jadi nggak perlu lagi sebenarnya dia harus makan buah itu supaya menjadi seperti Allah. Benar nggak? Karena kita sudah segambar dan manusia itu sudah segambar dan serupa dengan Allah. Nggak perlu lagi sebenarnya. Betul? Lihat, dalam hidup kita, Tuhan izinkan sering terjadi dalam hidup kita situasi di mana kita harus berani bertindak. Ya, di mana keberanian sangat dibutuhkan. Pertanyaannya, kapan kita terakhir kali melakukan hal yang benar, yang membutuhkan keberanian besar melakukannya dengan resiko yang kita sadari akan sedemikian besar dampak bagi diri kita sendiri. Contoh, saudara, waktu saya SMA, saya punya teman baik. Ya, teman baik, saudara. Teman baik, close friend. Dan begitu baiknya kami udah pokoknya seperti kakak beradik gitu ya. Nah, teman baik saya rupanya dia itu jadi gini,
Dia punya teman laki-laki satu, ternyata teman laki-laki itu sudah bertunangan dengan seorang perempuan lain. Nah, teman baik saya ini, taruhlah namanya si A, itu si A itu dekat dengan laki-laki itu, bahkan suka dating, ya, suka pergi berduaan aja, suka jalan berduaan aja, suka kemana-mana berduaan aja. Padahal laki-laki itu sudah punya tunangan dan sudah merencanakan untuk menikah. Maka apa yang terjadi? Saya sebagai sahabatnya, saya ambil resiko. Saya harus berani menegur teman saya. Tapi resikonya adalah pasti teman saya akan musuhin saya. Pasti teman saya akan benci sama saya. Pasti teman saya pikir, kenapa sih kepo amat urusan pribadi diikut campurin? Oke. Akhirnya saya tegur. Ya, saya bilang, itu laki-laki udah tunangan, udah bakal punya istri. Lo nggak boleh lagi deket-deket sama dia. Lo nggak boleh lagi dating sama dia. Nggak boleh. Dia ngaduin ke cowok itu. Ya, dia ngaduin ke cowok itu. Terus akhirnya cowok itu bilang apa? Bilang saya cemburu dengan teman saya. Saya cemburu dengan si A. Jadi dia bilang saya itu lesbi katanya. Jadi saking lesbi, jadi cemburu sama teman saya. Ya, lihat. Sampai akhirnya saya kesel banget gitu sama cowok itu gitu kan. Nah, saudara, kapan terakhir kali kita berani melakukan hal yang benar, ya, yang membutuhkan keberanian? Oke, check and recheck, dan nanti kita kalau ada waktu kita sharing, ya. Oke. Nah, waktu kita memiliki keberanian untuk bertindak, pertanyaannya apakah tindakan kita itu memuliakan Bapa di surga? Jangan-jangan memuliakan diri sendiri, betul? Nah, kita lihat ayatnya. Di Matius 5 ayat 16. Yuk, seseorang baca. 1, 2, 3. Seseorang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Thank you. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, di depan orang, supaya orang begitu lihat kamu, mereka memuliakan Bapa di surga. Oke, saya akan sharing satu. Ini udah diceritain sama ibu rohani saya di mana-mana, dia udah cerita. Jadi saya akan sharing. Jadi satu hari dia bawa mobil baru, dia nganterin saudaranya ke bandara, ya. Pulang dari bandara, terus mobil dia singkat cerita dipepet orang, kesenggol, gitu ya, kesenggol. Terus orang itu kagak turun, kagak berhenti, kagak ngomong apa-apa, say sorry juga enggak, kagak berhenti, kagak, pokoknya langsung jalan terus. Nah, saking dia kesel, ini mobil baru gitu kan, disenggol orang yang ada, akhirnya pas di lampu merah, dia turun dari mobil, ya, dia turun dari mobil, dia buka mobil, dia keluar dari mobil, dan dia gebrak pintu orang itu, ya, dia gebrak orang itu, dia marahin orang itu, kamu udah, intinya tuh kamu udah nabrak saya, kamu diam aja, kagak minta maaf, dan apa-apa, pokoknya marah gitu ya, marah. Padahal dia adalah seorang yang sudah dewasa rohani. Jadi dia marah luar biasa gitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita, waktu dia marah begitu, dia sadar bahwa dia itu sudah kelasnya bukan kelas bayi rohani, tapi sudah dewasa rohani, tapi dia marah-marah begitu di depan orang banyak, di depan lampu merah gitu kan. Lampu merah kan orang semua lihat dong. Jadi dia sadar gimana kalau ada orang yang kenal dia, lihat dia begitu. Bukankah akan memalukan Bapa di sorga? Enggak memuliakan. Nah begitu dia sadar langsung dia, rasanya langsung dia malu gitu, langsung gak enak hati. Dan akhirnya dia naik mobil lagi. Jadi saudara, seorang yang berani seringkali dikaitkan dengan namanya pahlawan. Iya dong, orang yang berani biasanya dikaitkan dengan pahlawan. Contoh-contoh kita lihatlah film Superman lah, Batman lah, apa begitu kan. Nah, pahlawan menurut KBBI adalah orang yang menonjol karena keberanian. Orang yang menonjol karena pengorbanannya di dalam membela kebenaran. Dia adalah seorang pejuang yang gagah berani. Nah, dari definisi ini kita dapat gambaran bahwa kalau orang punya keberanian, kalau orang rela berkorban dalam membela dan memperjuangkan sesuatu demi kebenaran, demi keadilan, itu namanya disebut pahlawan. Nah, pertanyaannya, sekarang masih ada nggak orang kayak gituan? Terutama di Indonesia, ya kan? Yang berani, yang rela berkorban seperti yang dikatakan oleh ini,
Benar nggak? Yuk sebelum kita jawab ada atau enggak, kita balik dulu ke Bible. Ya, kita akan lihat seorang tokoh di Alkitab yang bernama Gideon. Ya, mungkin kita dengan cerita nanti dari Gideon ini kita dapat inspirasi sedikit. Ya, mungkin Anda pernah mendengar tentang Gideon ceritanya atau belum? Oke, sudah atau belum? Kita akan dengar lagi ya. Nah, Gideon ada dalam kitab Hakim-Hakim bab 6 sampai bab 8. Jadi pada waktu Pak Paulus nanya saya, Ibu Adeline ayatnya apa? Saya kasih Hakim-Hakim bab 6 sampai 8. Dia bilang, Bu itu Hakim-Hakim 6 ayat 8 ya, bukan Hakim-Hakim 6 sampai 8. Akhirnya saya pilihlah ayat yang mengatakan bahwa Gideon itu berani. Oke, lanjut. Nah, kita mau lihat dulu, Gideon itu siapa? Betul? Gideon adalah anak Yoas. Dia dari Bani Abiezer, dari suku Manasya. Lihat ya, kita belajar ya, kita belajar. Oke. Suku Manasya itu siapa sih? Kita mau tahu dong, ya kan? Suku Manasya itu siapa? Suku Manasya adalah suku yang dari putra sulungnya Yusuf. Yusuf itu siapa? Yusuf itu cucunya Yakub. Ya, Yusuf itu bukan, si Manasya itu cucunya Yakub. Ya, Yusuf itu putranya Yakub. Ya, Yusuf itu putranya Yakub. Nah, di Hakim-Hakim 6 ayat 11 ada dikatakan bahwa si Gideon itu adalah anaknya si Yoas, ya, dari Bani Abiezer, dari suku Manasya. Nah, mengenai Manasya kita lihat ayatnya. Yuk, seseorang baca yang keras sebelum 1 2 3. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, Iman Dion. Yusuf memberi nama Manase pada anak sulung itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesyukuranku dan kepada rumah Bapakku. Amin. Oke, thank you. Nah, jadi setelah si Yusuf itu menjabat sebagai pejabat urusan pangan di Mesir, ya, si Firaun kasih Raja Firaun kasih Asnat, putrinya Potifera, Potifera itu imam Dion. Nah, putrinya itu si Asnat itu dikasih jadi istrinya si Yusuf. Nah, dari situ lahirlah 2 orang anak, yaitu Manasya dan Efraim. Yuk, udah tahu ya jadinya si Gideon itu adalah ada keturunan dari Manasya, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apa sih arti nama Gideon? Nama Gideon mempunyai arti Nama Gideon artinya adalah 1, si penghancur, bisa juga namanya pahlawan perkasa, bisa juga namanya penebang pohon. Nah, Gideon selain dikenal nama itu di atas sebagai arti nama itu, dia juga terkenal dengan sebutan Yer-Baal. Kenapa? Karena artinya inilah biarkan Baal melawan. Nah, nama ini diberikan kepada Gideon ketika dia menghancurkan mezbah Baal. Ya, jadi bangsa Israel pada waktu itu menyembah Baal. Jadi Gideon menghancurkan mezbah Baalnya. Bayangkan, ya, ini keberanian yang luar biasa. Orang-orang menyembah Baal ya kayak kita lah, misalnya tiba-tiba kita datang ke misalnya ke tempat satu pura gitu misalkan, terus kita hancurin pura itu misalkan. Nah, berani kan berarti? Oke, ya. Gideon, dia adalah pahlawan perkasa. Dia gagah berani, dia punya strategi yang unik, dia punya strategi yang jitu dalam berperang, ya. Nah, saudara, Gideon itu hidupnya di zaman hakim-hakim. Ya, zaman hakim-hakim adalah suatu masa di antara zaman Yosua ke zaman raja-raja. Nah, waktu zaman Yosua dan zaman raja-raja, raja pertama siapa bangsa Israel? Raja pertama bangsa Israel siapa? Saul. Ya, Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Jadi dari zaman Yosua
ke zamannya mulai pertama kali adalah Saul, itu namanya masa zaman hakim-hakim. Nah, Gideon ada di masa ini, ya. Nah, pada zaman hakim-hakim ini, bangsa Israel kembali lagi meninggalkan Allah. Ya, kembali lagi mereka beribadah kepada dewa-dewa Baal, ya. Dan mereka menyembah, mereka memberikan persembahan kepada dewa itu, ya. Dewa Baal itu adalah dewa yang disembah oleh penduduk Kanaan, dewa yang disembah oleh bangsa Midian, dewa yang disembah oleh bangsa Amalek, dewa yang disembah oleh bangsa Filistin, bahkan juga bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa Israel mulai ke sana, ya. Yuk kita lihat ayatnya. Seseorang baca yuk. Pak Yusak mau baca? Tapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Nah, jadi di mata Tuhan, bangsa Israel itu melakukan yang jahat di mata Tuhan, ya. Maka bangsa Israel akhirnya jatuh ke dalam tangan orang Midian berapa lama? 7 tahun. Ya, jadi akibat bangsa Israel meninggalkan Allah dan menyembah Baal, maka Allah membiarkan suku-suku Midian yang dibantu oleh suku-suku Amalek dan suku-suku lainnya dari daerah timur menyerbu dan menindas Israel. Saudara, penindasan yang dilakukan oleh mereka itu luar biasa. Sampai-sampai mereka itu kelaparan dan sangat melarat hidupnya. Dirampoki terus. Jadi setiap panen datang, bangsa-bangsa itu datang rampok hasil panen mereka, ya, dirampok. Yuk kita lihat ayatnya, Hakim-Hakim 6 ayat 3. Seseorang baca. Halo. Setiap kali orang Israel selesai menabur, orang Midian, Amalek dan orang dari sebelah timur lalu mendatangi mereka. Ya, habis, ya. Pokoknya mereka menabur, dihancurin. Ya. Mereka sembunyi-sembunyi nanam terus panenannya dicolongin. Pokoknya begitu. Habis pokoknya. Benar-benar sengsara menderita. Jadi ya, lihat. Apa yang hasil kerja mereka semuanya, nggak ada yang mereka bisa kecap. Itu semua akibat ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Ya, nah selama bertahun-tahun 7 tahun kita tadi baca ya, bangsa-bangsa kafir tetangga-tetangga di sekitarnya tuh ya, yaitu orang Midian dan sebagainya menyerbu. Apapun yang mereka punya hasil panenan dirampas sampai di ayat berkata bagaikan belalang banyaknya. Ya, mereka datang seperti belalang banyaknya, serbu mereka. Ya, pencerahan dilakukan oleh mereka terus-menerus selama 7 tahun dan itu membuat mereka melarat. Saudara, tahu nggak? Mereka tuh sampai ya menyembunyikan apa yang mereka miliki yang berharga di mana? Di goa-goa. Mereka sembunyikan hasil panen mereka di goa, sembunyikan di gunung supaya nggak diambil, supaya nggak dirampokin gitu ya. Nah, pada waktu itu benar-benar hidup orang Israel sangat mencekam. Ya. Mereka merasa tidak pasti hidupnya itu gimana dan penuh dengan ketakutan yang luar biasa. Ya, saudara, Tuhan izinkan itu terjadi pada bangsa Israel bukan karena Tuhan yang jahat, bukan karena perbuatan Tuhan, tetapi semua itu karena perbuatan mereka sendiri. Itulah akibat daripada perbuatan mereka. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh mereka berakibat sendiri kepada mereka. Ya, oke. Sekarang kita lihat bagaimana mereka melarat. Yuk kita lihat ayatnya. Seseorang baca. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Terima kasih. Saking udah nggak tahan, saking udah nggak kuat, mereka berseru kepada Tuhan. Nggak tahan lagi. Ya. Kenapa orang Israel kembali kepada Tuhan? Karena mereka udah terlalu miskin, mereka udah terlalu ditindas, mereka udah terlalu sengsara. Kenapa bisa begitu? Itu semua karena perbuatan mereka, karena pemberontakan mereka, karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Check and recheck. Dalam hidup kita,
Kalau kesusahan terjadi, itu bukan perbuatan Tuhan yang jahat, tetapi check and recheck. Apa kesalahan kita di waktu-waktu sebelumnya? Apa perbuatan kita yang telah kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Oke, kita lihat. Sebagai jawaban atas teriakan minta tolong orang Israel, Allah yang baik hati kirim seorang nabi. Ada ayatnya di Hakim-Hakim 6 ayat 8 sesudah ini. Dia mengutus seorang nabi kepada orang Israel dan berkata gini, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan aku yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Jadi Allah mengingatkan mereka lagi apa yang telah Allah perbuat bagi mereka. Dan Allah ingatkan juga bagaimana Allah telah berbuat begitu baik tapi mereka tidak taat. Nah, walaupun Allah menegur mereka, bukan berarti Allah tidak mau menolong mereka. Allah tetap adalah Allah yang baik. Orang Israel tidak taat, tapi akhirnya yang luar biasa, mereka mau bertobat. Saudara, Anda dan saya, di masa-masa sudah mau Natal ini, kita bangun diri kita. Apapun kesalahan kita, bangkit kembali kepada jalan yang benar. Ya, oke. Kita sekarang lihat Gideon. Nah, Gideon walaupun dia adalah seorang laki-laki dan bangsa Israel, dia juga hidup dalam sangat ketakutan. Buktinya apa? Waktu dia bekerja, dia nggak berani bekerja di depan di tempat terbuka atau di rumahnya, tapi dia bekerja sambil bersembunyi supaya nggak kelihatan oleh tentara Midian. Kita lihat ayatnya. Yuk, seseorang baca. 1, 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ya, thank you. Jadi si Gideon itu mengirik gandum diirik sama dia di tempat pemerasan anggur. Ya, karena apa? Dia mau bersembunyi dari orang Midian. Ya, saudara lihat, Gideon yang dalam ketakutan seperti itu, ya, Tuhan datang kepada Gideon, menemui dia dan menyapa dia. Kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Seseorang baca, boleh? Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Oke, thank you. Dikatakan oleh malaikat Tuhan itu, Tuhan menyertai engkau. Lihat ya, Tuhan menyertai engkau. Padahal Gideon dalam keadaan ketakutan, ngumpet ya. Dia katakan apa lagi? Pahlawan yang gagah berani. Pahlawan yang gagah berani kok ngumpet? Betul? Kok bertolak belakang dong? Kok kayaknya malaikat nggak tahu memang Gideon itu sebenarnya penakut. Betul? Jelas kelihatan sekali bahwa dia agak takut karena dia bersembunyi. Kok bisa-bisanya dikatakan dia adalah pahlawan yang gagah berani? Ya harusnya kan kalau misalnya dia berani ya dia pergi dong melawan orang Midian, dia perang dong melawan orang Midian kalau pahlawan gagah berani, betul nggak? Atau sedikitnya ya udahlah dia nggak usah ngumpet lah waktu dia lagi mengirik atau dia lagi bekerja itu, ya kalau memang dia pahlawan yang gagah berani. Ya, panggilan Allah kepada Gideon tidak datang kepada seorang yang sedang duduk di istana raja untuk memimpin rakyatnya melawan tentara Midian. No. Panggilan Allah kepada Gideon tidak datang kepada seorang yang telah diberi pelatihan khusus. Pokoknya udah kasih latihan militer. Enggak. Gideon itu petani. Gideon itu bukan petarung. Gideon itu enggak punya nama terkenal. No, enggak punya nama terkenal. Gideon itu enggak punya pengikut. Tidak. Gideon itu nggak punya rakyat, nggak punya massa, nggak punya. Ya, panggilan Tuhan kepada Gideon hanya dia itu seorang petani yang lagi ngirik gandum, lagi berusaha sembunyi, takut sama orang-orang Midian.
Tapi lihat, firman Tuhan berkata apa? Yuk, seseorang baca. Yuk, siapa aja boleh? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Ingat, Tuhan selalu melihat hati kita. Kita depan orang bisa nutup-nutupin pakai topeng macam-macam. Kita bisa. Ya, pura-pura baik, pura-pura ramah, pura-pura ini, pura-pura kita bisa. Tapi kita nggak bisa bohongin Tuhan, hati kita. Kita bisa menutupin hati kita di depan orang, tapi di depan Tuhan nggak bisa. Ya. Nah, Allah melihat hati. Waktu dia melihat hati, dia panggil kita. Saudara, ingat, Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk dekat dengan Tuhan karena dia tahu hati Anda dan saya. Ya, oke. Jadi, Allah menyebut Gideon pahlawan yang gagah berani. Kalau kita lihat cara dia kerja sembunyi-sembunyi, kita mana bisa kita ngomong pahlawan yang gagah berani. Tapi kita bisa menjadi pahlawan yang gagah berani kalau Allah menyertai kita. Amin. Anda dan saya, walaupun kita bilang kita nggak punya perlengkapan atau keahlian senjata, tapi kita bisa menjadi pahlawan yang gagah berani kalau Allah menyertai kita. Ada ayatnya, saya kasih ayat 4 untuk meneguhkan kita bahwa kita bisa menjadi pahlawan gagah berani karena Allah ada bersama dengan kita. Yuk kita baca. Mazmur 27 ayat 1. 1, 2, 3. Dari seseorang baca, siapa saja boleh. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan Amin. keselamatanku. Amin. Kepada siapakah aku harus takut? Yes. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Harus gemetar. Oke, thank you. Lihat. Tuhan adalah terangku, keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kita bisa menjadi gagah perkasa, pahlawan yang berani kalau Tuhan bersama kita. Roma 8. Yuk, seseorang baca lagi. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. So, kalau Allah ada di pihak kita, kalau kita hidup benar, siapakah yang bisa melawan kita? 2 ayat lagi untuk meneguhkan. Yuk, Filipi baca. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Langsung Yohanes 15. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Betul. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia memberi kekuatan kepadaku. Kita nggak bakal kuat kalau bukan dia memberi kekuatan. Amin. Tanpa dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar dia kita tidak berbuat apa-apa. Saudara, yang penting bukan berapa banyak yang kita miliki. Yang penting bukan berapa besar kemampuan kita. Karena sesungguhnya tanpa Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang penting apa yang dapat kita kerjakan untuk Dia. Kalau kita taat panggilannya dalam hidup kita, pasti Allah akan memampukan kita berhasil dan menang. Amin. Oke, lanjut dengan Gideon. Nah, Gideon tuh sepertinya nggak percaya waktu dipanggil sama Tuhan. Waduh, dia anggap, aduh lelucon kayaknya nih. Masa aku bukan tentara, aku bukan raja, aku disuruh mimpin rakyat Israel memerangi orang Midian. Apa benar sih ya gitu? Nah, dia mulai mempertanyakan kepada Tuhan. Ya, dia bilang begini. Yuk, seseorang baca. 1, 2, 3. Hakim-Hakim 6 ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib
yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Thank you. Saudara, wajar ya kalau banyak orang bertanya kepada Tuhan seperti Gideon bertanya, Tuhan, kalau Tuhan menyertai aku, kalau Tuhan memberkati aku, kenapa semuanya ini menimpa aku? Betul? Ada banyak kali, mungkin juga Anda atau saya pernah bertanya gitu. Kenapa harus terjadi saya bangkrut? Kenapa harus terjadi orang tua saya meninggal? Kenapa anak saya masuk narkoba? Kenapa? Kalau Tuhan menyertai, kenapa terjadi begitu? Betul? Saudara, walaupun kita mengalami semua yang menimpa kita, firman Tuhan berkata, yuk seseorang baca yang keras, karena Allah, 1, 2, 3. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Lihat, ini Allah sendiri bilang, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Allah. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah, waktu kita mengalami kesukaran yang luar biasa, dia nggak pernah meninggalkan. Dia ada bersama dengan kita. Oke, kita lanjut. Nah, Gideon pasti akan nanya-nanya lagi. Sebelum Gideon banyak-banyak macam-macam nanya, langsung Allah jawab begini. Yuk kita lihat. Lalu berpalinglah Tuhan kepada Gideon. Dan Tuhan bilang, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Allah bilang gini, bukankah aku mengutus engkau? Sekali lagi Tuhan mempertegas bahwa Tuhan yang mengutus Gideon untuk membebaskan bangsa Israel. Dikatakan, bukankah aku mengutus engkau? Saudara, nggak penting siapa kita. Nggak penting apa kedudukan kita, jabatan kita. Semua itu mungkin bagi manusia penting. Tapi ya kita tahu semuanya kan, manusia kan memandang nama, memandang jabatan, memandang kekayaan. Tetapi ingat, tadi kita baca bahwa hanya yang dilihat Tuhan adalah hati kita. Ya, kalau dia benar-benar mengutus kita, maka kalau kita diutus dan kita taat pada pimpinannya, Anda dan saya pasti berhasil dalam misi yang telah ditetapkan bagi kita. Seandainya siapa tahu di antara kalian ataupun di antara kita yang dalam PD Elsa ini diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Indonesia. Betul nggak? Siapa tahu nanti ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi pejabat tinggi untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Seperti Gideon. Ya, oke. Nah, apa yang terjadi waktu Gideon dikasih tahu untuk membebaskan bangsa Israel? Waduh, Gideon bilang, hah? Udah habis ya waktunya ya? Halo, Caroline? Belum, Bu. Oke. Waktu Gideon dikasih tahu, kamu membebaskan bangsa Israel. Hah? Membebaskan bangsa Israel? Terus dia ngomong begini, lihatin. Yuk kita lihat. Tetapi jawab Gideon kepada Allah, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasya, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Lihatin. Dengan kata lain, Gideon nggak percaya bahwa memang dia seorang pahlawan. Ya, terus dia apa? Dia mulai. Ya, mundur, ya, dia mulai.
kayak remind Tuhan. Tuhan, siapa sih aku ini? Aku kan orang nggak dikenal. Aku tuh nenek moyangku, papa mamaku itu suku manusia yang kecil gitu kan. Dan aku tuh masih muda banget, nggak ada papanya. Saudara, berapa banyak kali kita kalau disuruh sesuatu di PD atau di mana-mana di lingkungan, aduh jangan saya deh, saya nggak bisa. Jangan saya deh gitu ya. Nah, banyak. Saya kan baru di PD, saya kan begini. Nah, saudara, kalau Tuhan mau pakai, biarkan Dia memakai kita. Ya, jangan bilang, aduh saya kan nggak baru, aduh saya kan nggak bisa nyanyi, aduh saya kan nggak bisa ini, nggak bisa itu. Memang kita semuanya waktu lahir bisa semua, nggak bisa kan? Tapi kalau kita mau, pasti nanti Tuhan akan mampukan. Amin. Oke. Nah, sekali lagi Tuhan Yesus Allah meyakinkan Gideon. Dia bilang begini. Berfirmanlah Tuhanlah kepadanya, tetapi akulah, nah lihatnya, yang menyertai engkau. Sekali lagi. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Lihat. Allah sekali lagi meyakinkan Gideon bahwa yang menyertai Gideon adalah Allah sendiri. Dan Gideon dibilang juga engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Jadi nggak ada alasan bagi Gideon untuk takut. Nah, akhirnya komunikasi terjadi terus antara Allah dengan Gideon sampai malam hari. Dan yuk seseorang baca 1, 2, 3. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, umur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Lihat, Allah malam-malam datang kepada Gideon, bilang, ambil seekor lembu jantan, ya, papahnya punya, ya, terus ambil lembu jantan lagi yang kedua, yang umur 7 tahun, dia bilang apa? Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu. Tebang tiang berhala yang di dekatnya. Lanjut, seseorang. 1, 2, 3. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu. Di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Ya, ini keberanian yang luar biasa, ya. Tapi beraninya benar. Suruh hancurin mezbah berhala, suruh bikin sekarang mezbah bagi Tuhan. Ini keberanian yang luar biasa. Harus menghadapi bangsa Israel yang begitu banyak. Lanjut, Hakim 6 ayat 27. Kemudian 1, 2, 3. Seseorang baca. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan membuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Jadi dia lakukan pada waktu malam. Walaupun ada perasaan takut, tapi Gideon tetap berani. Ya, dia ambil apa yang disuruh oleh Allah, robohkan Baal, patung berhala roboh semua, dirikan mezbah, dilakukan. Anda tahu, pagi-pagi begitu bangun, orang Israel lihat itu semua hancur, marah nggak? Marah. Marah banget. Siapa yang rubuhin ini? Siapa yang lakukan ini? Terus mereka periksa, mereka cek, mereka usut. Ternyata mereka tahu bahwa yang melakukan itu adalah Gideon bin Yoas. Dan kita baca, sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawa anakmu keluar. Dia harus ngapain? Mati. Karena ia telah merobohkan apa? Mezbah Baal. Dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Saudara, kalau Allah bilang kita belum saatnya mati, gak bakal mati. Betul? Maka Gideon gak mati. Singkat cerita.
Ya, singkat cerita, akhirnya Allah bilang, oke Gideon, waktunya sekarang perang. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Gideon langsung perang? Enggak, belum waktunya. Nah, apa yang terjadi? Gideon disuruh tiup sangkakala. Begitu tiup sangkakala, orang-orang pada dengar, ya, pada datang ke Gideon. Ini kuasa Tuhan luar biasa, ya. Datang ke Gideon, bahkan pesan disampaikan ke orang suku Manasye di tempat lain, ke suku-suku lain, ke suku Naftali, ke suku Zebulon, ke suku Asyir, pada datang semuanya ke Gideon, ya, mau ikut perang. Singkat cerita, akhirnya Tuhan bilang, oke, pergi. Tapi lihatin, sekali lagi, Gideon tawar-menawar dengan Allah. Tawar-menawarnya gimana? Oke, Tuhan, aku tahu Tuhan suruh aku pergi. Tapi aku mau konfirmasi. Konfirmasinya gimana? Gini, aku akan bentangkan guntingan bulu domba. Ya, kalau besok pagi guntingan bulu dombanya basah, tapi sekelilingnya kering, oh itu benar. Konfirmasi Tuhan yang suruh. Pagi-pagi dia bangun, dia pegang guntingan bulu domba basah, dia peras dapat satu mangkok. Tapi sekelilingnya kering. Terus dia bilang, Tuhan jangan marah ya, aku sekali lagi minta konfirmasi nih. Sekarang gini, kalau sekelilingnya basah, tapi bulu domba itu kering, berarti oke. Terus pagi-paginya dia bangun lagi, dia lihat, wah, guntingan bulu domba itu kering, di sekitarnya semuanya basah. Nah, itulah yang terkenal disebut tanda bulu domba Gideon. Ya, tapi tanda bulu domba Gideon itu banyak disalahpahami oleh orang untuk membenarkan tindakan mereka. Contoh, orang lempar koin, ya, dia bilang kalau misalnya kepala burung, maka apa? Kalau ini namanya apa? Ya, itu. Terus apalagi buka Alkitab sembarangan, gitu ya. Terus dia bilang kalau misalnya pas aku tunjuk apa, berarti Tuhan berbicara pada aku apa. Nah itu, ya. Atau pernah satu kali gini, saudara. Satu orang waktu itu teman saya, dia ditawarin ke Israel, ya, sama seorang hamba Tuhan. Terus udah gitu, dia ngomong sama saya gini, Lin, gue diajak ke Israel, Lin, tapi gue tuh ragu-ragu nih, Lin, gimana ya, Lin, ya pergi apa enggak ya, dia bilang gitu. Terus, tapi gini deh, gue bilang sama Tuhan, kalau si hamba Tuhan itu datang lagi kepada gue, terus ajak gue lagi, maka itu pasti Tuhan mau gue ke Israel. Nah, itu ya. Terus ada satu orang lagi bilang begini, dia datang di gereja, dia doa sama Tuhan, Tuhan aku minta jodoh, Tuhan minta jodoh, berikanlah aku jodoh, Tuhan aku minta, Tuhan. Maka terus dia doa, terus akhirnya, oke Tuhan hari ini juga kalau misalnya nanti sebentar ini pintu gereja Tuhan dibuka dan seseorang laki-laki masuk ke dalam gereja, maka saya yakin itu adalah pilihan Tuhan untuk menjadi suamiku. Terus lama kemudian pintu gereja terbuka, saudara. Dan ternyata yang keluar, yang masuk siapa? Koster. Ya, koster. Nah, apakah itu begitu? Itu banyak sekali orang menyalahgunakan seperti yang dilakukan oleh Gideon. Gideon nggak minta Tuhan tentukan apa yang harus dilakukan, tapi Gideon tahu. Gideon cuma minta konfirmasi. Ya, oke, lanjut. Nah, lanjut di ayat ke-36. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan itu. Ya, nah dia minta konfirmasi, seperti yang kau firmankan itu. Berarti Gideon tahu bahwa kehendak Allah menyelamatkan bangsa Israel pakai tangan dia. Betul nggak? Jadi makanya bukan minta tanda, bener nggak? Enggak, tapi minta konfirmasi. Ya dia udah tahu. Oke, singkat cerita, orang-orang Israel udah kumpul. Saudara, Anda tahu berapa yang dikumpul orang Israel? 200.000. Yuk kita baca ayatnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan. Jadi, waktu orang Israel datang ngumpul kepada Gideon siap untuk perang, datang berapa? 20, tunggu dulu,
Terus datang cukup banyak orang ya dari sebentar saya lihat dulu. Oke, dari sekian ratus ribu akhirnya diseleksi. Ya, diseleksi. Gideon yang gini, kata Tuhan, kebanyakan. Nanti sombong-sombongnya bilangnya aku yang berperang, aku yang hebat. Udah, suruh mereka pulang. Siapa yang takut, pulang. Maka Gideon bilang, oke, siapa yang takut sama orang Midian, pulang. Maka saudara, lalu Gideon menyuruh, lalu pulanglah 22.000 orang. Pulang. Ya, 22. Tinggal berapa? 10.000. Padahal musuh mereka berapa? 135.000. Musuh 135.000, sekarang orang tinggal 10.000. Betul? Terus Allah bilang, aduh masih kebanyakan, 10.000. Kita seleksi lagi, bawa ke sungai, suruh mereka minum di sungai. Yang minumnya langsung, mulut mereka taruh di sungai, di air, kamu pisahin. Yang minumnya pakai tangan, diambil airnya, terus diminum begitu, kamu pisahin. Maka yang dipisahin sama si Gideon, yang tadi langsung irup ke mulutnya ke sungai, sama yang pakai tangan, dipisahin. Yang langsung mulutnya ke sungai disuruh pulang. Yang pakai tangan begitu tetap ikut. Berapa jumlahnya? 300. Lihat, 300 lawan 135.000. Mustahil bisa menang bagi manusia. Betul? Mustahil. Nah, kita lihat ayatnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi. Masing-masing ke tempat kediamannya. Jadi di antara 10.000 tadi, tinggal sisa 300, yang lainnya boleh pulang. Gitu. Ya, lihat. Pasukan Gideon mula-mula 32.000. Terus setelah diseleksi, Gideon bilang, siapa yang gentar pulang, tinggal 20. Seleksi lagi, tinggal, ya itu, 300. Nah, akhirnya Allah bilang gini, oke, yang tinggal 300 ini pecah. Ya, dipisah. Oh, tapi sebelum pesan, gini dulu. Gideon diajarin sama Tuhan. Ya, untuk memastikan bahwa Gideon bakal dikasih kemenangan. Gideon disuruh sama Tuhan, malam-malam, Gideon disuruh turun kemana? Ke perkemahan musuh. Bayangin, bahaya nggak? Bahaya. Itu perkemahan musuh, ya, dijaga ketat sama tentara-tentara Midian. Si Gideon sudah datang ke perkemahan itu. Waktu dia sampai di perbatasan itu, Gideon dengar, dia turun sama bujangnya doang berdua. Gideon dengar 2 orang lagi ngomongin soal Gideon. Seorang bilang gini, aku mimpi loh. Singkat cerita, mimpinya adalah Gideon bakal menang. Si Gideon dengar. Wah, dia makin diteguhkan bahwa dia pasti akan diberi kemenangan oleh Allah. Ya kan? Nah, akhirnya, oke, sistem perangnya sekarang lucu. Nggak pakai senjata. Pakainya apa? Suluh, buyung, sama sangkakala. 3 doang, nggak pakai senjata. Tuh, cara Tuhan perang itu, ya. Nah, kita lihat. Sesudah itu dibagilah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Ya. Dan ke tangan mereka semuanya diberikan apa? Sangkakala, buyung, dan suluh di dalam buyung itu. Ya, caranya gitu. Jadi, oke, 100 di sini, 100 di sini, 100 di sini. Ya, 100 ikut Gideon. 100 lagi situ, 100 situ. Jadi kalau Gideon bilang, waktu kalau aku bunyi sangkakala, semua harus bunyi sangkakala. Ya, jadi musuhnya tuh dipitarin begitu. Jadi semuanya bunyi sangkakala. Dan mereka nyerangnya pada waktu pergantian giliran jaga. Giliran jaga pasukan. Nggak nyerang. Cuma bunyi sangkakala doang, sama suruh dinaikin begitu doang. Maka mereka, nah akhirnya demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala
dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang Tuhan dan demi Gideon. Nah, saudara, lihat apa yang terjadi. Sementara itu tinggallah mereka berdiri. Jadi si orang Israel itu berdiri doang, masing-masing di tempatnya, di sekeliling perkemahan itu. Tetapi apa yang terjadi? Seluruh tentara musuh menjadi kacau balau dan berteriak-teriak dan melarikan diri. Mereka melarikan diri. Ya, mereka kucar-kacir, mereka akhirnya. Padahal mereka nggak perang. Ya, cuma pakai sangkakala sama sulu sama itu tadi. Buyung, ya, lihat. Saudara, seandainya ada yang bertanya, kenapa Gideon memutuskan untuk berperang melawan orang Midian dengan cara itu? Saudara, jawabannya pasti. Karena Tuhan yang suruh. Karena Tuhan yang perintahkan. Allah yang memerintahkan untuk mengerahkan orang Israel. Ayo, Gideon yang menjadi pemimpinnya. Walaupun dia petani. Betul? Terus Allah yang suruh untuk memilih cuma 300 orang dari pasukan yang besar tadinya. 32.000 cuma jadi 300. Saudara kayak masuk kerja ya. Anak saya waktu masuk kerja gitu, saudara. Mami, tahu nggak Mami? Yang daftar itu tadi ya Mami ya, 2.000 orang Mami. Terus diseleksi jadi 100, terus diseleksi jadi 10, terus diseleksi jadi 3, dan akhirnya yang masuk cuma 1. Buset deh. Oke. Nah, Gideon diperintahkan oleh Allah untuk ikuti perintah rencana cara-cara Allah. Kapan menyerang, di waktu giliran jaga, bagaimana cara mulai mengelilingi mereka, begitu pokoknya semua diajarin. Ya, bagaimana caranya berperang. Ingat ya, Gideon itu bukan tentara, jadi nggak ngerti strategi perang, betul? Nah, begitu dia taat, begitu dia nurut apa yang Tuhan suruh, kemenangan besar bagi Israel. Ya, kita lihat. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Jadi mereka main bunuh-bunuhan sendiri. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Ya, bangsa Israel nggak perang, tapi mereka saling membunuh-bunuh di antara mereka orang Midian. Ya, dan mereka berhasil menawan rajanya. 2 raja Midian, si Oreb dan si Zeeb, ditangkap, dibunuh, kepalanya dibawa ke Gideon. Ya, dikasih lihat Gideon. Lihat, Gideon berani mengambil keputusan menyerang pasukan Midian dengan strategi yang sudah disiapkan, walaupun awal-awalnya dia ragu. Gideon menjadi pahlawan yang gagah berani ya, dan berhasil membebaskan umat Israel dari cengkraman penindasan orang Midian yang membuat mereka melarat, susah, tertindas. Lihat, seringkali dalam cara pandang kita, cara pandang manusia, berbeda banget dengan cara pandang Tuhan. Saudara, bukan tanpa alasan Tuhan memanggil Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Kenapa? Karena Tuhan tahu hari esok dari Gideon. Sementara Anda lihat tadi Gideon bilang, aduh aku kan mamaku, papaku, orang tuaku begini, aku kan dari suku ini. Dan Gideon berkutat dengan masa lalunya. Saudara, saya mau katakan, apapun masa lalu kita, Tuhan bisa menjadikan kita pemimpin naik pangkat kita. Amin. Karena Anda dan saya berharga di mata Allah. Karena Anda dan saya di mata Allah sungguh mulia. Jadi jangan terus-menerus merendahkan diri, menganggap, aduh saya mah miskin, aduh saya mah bodoh, aduh saya mah jelek, aduh saya mah ini, aduh saya mah nggak bisa apa-apa. No, bangkit. Saudara, Gideon mungkin lupa bahwa Allah adalah Tuhan. Tapi ingat saudara,
Tuhan sanggup mengubah seseorang dari nothing menjadi something, from zero to hero, kalau memang Dia menghendaki. Amin. Kita tundukkan kepala. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dalam hidup kami sebagai manusia, banyak kali kami menyimpang dari jalan-Mu Tuhan. Sehingga pada saat kami mengalami penindasan, kami mengalami bencana, kami mengalami masalah, persoalan, kami berseru kepada Engkau. Padahal semua itu akibat dari perbuatan kami. Malam ini kami belajar dari cerita Gideon. Apa yang dialami oleh bangsa Israel dalam kesalahan mereka membuat mereka sengsara. Mereka kembali kepada Engkau. Mereka bertobat. Dan Engkau tidak tinggal diam. Engkau melakukan sesuatu yang luar biasa. Mengeluarkan mereka dari penindasan, mengeluarkan mereka dari kemelaratan, kesengsaraan. Tuhan, kami mau berbalik kepada Engkau. Sebentar lagi Natal, Tuhan. Di mana Engkau datang sebagai bayi. Bukan untuk menjadi raja, tetapi untuk menyelamatkan kami. Menjadi manusia biasa, bahkan merendahkan dirimu sampai habis-habisan. Untuk menyelamatkan kami. Karena itu, buatlah kami sungguh-sungguh bertobat. Kesalahan apapun yang masih kami terus lekat padanya. Beri kekuatan bagi kami untuk melepaskannya, Tuhan. Sebab hidup kami di dunia ini kami tahu sementara. Kalau sesudah berakhir kami di dunia ini, kami harus kemana? Kalau kami terus-menerus mempertahankan dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Berapa banyak kali kami ditegur oleh firman-Mu. Berapa banyak kali Engkau menegur kami melalui hamba-hamba-Mu ataupun orang-orang di sekitar kami, teman-teman kami, bahkan orang tua kami, anak kami, saudara-saudara kami. Tetapi kalau kami masih terus mempertahankan apa yang menjadi kehendak dosa kami, sungguh kami seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tapi kami belajar, kami harus kembali. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau, Allah, mengasihi bangsa Israel dan ingin menyelamatkan mereka, maka kami percaya Allah yang kami miliki adalah Allah yang sama, yang juga mengasihi kami dan ingin menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah tahun ini Natal boleh menjadi suatu U-turn bagi kami. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam diri kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Iya, terima kasih Ibu Adeline. Kita akan lanjutkan dengan pengumuman. Iya, sebentar. Pak Nandi akan share flyernya. Iya. Yang ini sudah lewat, Pak. Nah, kita akan bertemu kembali dalam persekutuan doa online, masih online lewat Zoom ataupun YouTube pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 19.30. Temanya minggu depan, aku tahu kepada siapa aku percaya, Roma 8 ayat 31-39. Firman akan dibawakan oleh Ibu Michael Lolong dari Elizabeth Ministry. Iya. Selanjutnya, persekutuan doa masih online juga pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.30. Temanya adalah bertetangga itu asik. Iya. Firman akan dibawakan oleh Ibu Justisia Elisa Sagita. Kemudian selanjutnya, iya, bagi Bapak Ibu saudara-saudari
yang merasa diberkati dengan pelayanan dari PDKK Elsa dan rindu juga untuk mau memberkati, rindu juga untuk mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dapat memberikan persembahan kasih melalui transfer ke Bank BCA nomor rekening 8760603636 atas nama Riani Hapsari Nawawi Dokter. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Adeline yang malam ini sudah hadir melalui Zoom ini dan sudah malam ini kita belajar banyak tentang ayat firman Tuhan ya. Dan kita juga senang karena kita bisa interaktif, Bu. Jadi tadi saya mau agak rebutan tadi baca ayatnya sebenarnya. Iya. Terus kita juga kita berdoa semoga Ibu Adeline selalu diberkati Tuhan, diberikan kesehatan dan pelayanannya semakin dahsyat sampai kemana-mana. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada tim pujian malam ini. Ada WL-nya Ibu Caroline, kemudian singernya ada Pak Made dan Bu Yen. Kemudian malam ini juga kita ada tambahan, yaitu pemain drumnya mulai masuk. Nah, pemain drumnya Leo dan juga pemain keyboardnya Hendry. Terima kasih sudah melayani di pujian malam ini. Yang pasti ketika tim pujian ini diambil, kita tetap sesuai dengan protokol kesehatan dan menjaga jarak. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada para host dan juga co-host yang malam ini sudah bekerja sama untuk menampilkan yang terbaik. Kemudian yang terakhir kita juga mau berterima kasih last but not least kepada seluruh umat yang hadir malam ini yang melalui Zoom maupun YouTube. Terima kasih untuk hadir malam ini. Kita tunggu kembali kehadirannya minggu depan. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan, tetap selalu mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, hindari kerumunan, dan tetap tekun berdoa dan tetap optimis dan percaya bahwa COVID ini pasti akan segera berlalu. Ya, terima kasih. Amin. Untuk malam ini kita bertemu kembali minggu depan. Kita akan tutup persekutuan doa malam ini. Silakan Pak Nandi. Mari Bapak Ibu semua, kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Bapa, terima kasih kalau malam hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh anak-Mu yang terkasih, Ibu Adeline. Firman-Mu semakin menguatkan kami untuk berani berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Berkati Ibu Adeline dalam setiap pelayanannya. Biarlah setiap firman yang disampaikan, Engkau memberikan kuasa di dalamnya. Dan biarlah Ibu Adeline menjadi berkat bagi orang-orang yang merindukan akan kebenaran firman. Berkati juga keluarganya, cukupkanlah segala kebutuhannya. Dan kami percaya Engkau akan terus memakai Ibu Adeline secara luar biasa. Kami rindu ya Bapa untuk boleh berkumpul kembali. Memuji memuliakan Engkau pada persekutuan doa yang akan datang. Kiranya Engkau berkenan mengumpulkan kami pada persekutuan yang akan datang dengan penuh sukacita. Kami ingin memuji memuliakan Engkau dan menyembah Engkau sepanjang hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri PD Persekutuan malam hari ini, kita akan pujikan, kita naikkan pujian bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berani melangkah menyusuri hari-hari kita ke depan. Yuk, kita pujikan dengan penuh semangat. Angkat tangannya, yang ada di rumah boleh bertepuk tangan. Ya, karena kita percaya kuasa Tuhan mampu membebaskan kita dari segala persoalan yang kita hadapi pada saat ini. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota
kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Teriakan, hei, Engkau yang termulia, bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini, yuk. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Teriakan, kota benteng perlindunganku, Dia Allah yang besar, yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Yo, teriakan, hey, Engkau yang mulia, bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Hey! Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesus. Kuasa dalam nama Yesus. Puji Tuhan, sampai ketemu minggu depan. Amin. Sebelum semuanya live, mari kita foto dulu. Boleh dibuka kameranya? Iya. Ditunjukkan wajah-wajah cantik.